kita akan mulai saja kegiatan ini. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman, sudah meluangkan waktu di sore hari yang mungkin masih jam kerja gitu ya, pulang kerja masih capek-capek kita dan kita mau belajar pada Kak Ayo. Kak Ayo juga makasih sekali sudah bersedia berkenan untuk sharing tentang voice over yang saya pribadi masih awam ya. Mungkin teman-teman yang lain sudah banyak yang tahu tentang ini, tapi marilah kita bersama-sama belajar pada Kak Ayo tentang ini gitu. Alhamdulillah kita mendapatkan kepercayaan dari Kang Sandri dari LSP dari KPK bahwa kita dipercayakan satu website untuk apa em, dongeng-dongeng kita akan diunggah di sana gitu. Dan dongeng-dongengnya berbentuk audio. Jadi sepertinya kita perlu dulu belajar bagaimana sih cara mendongeng melalui audio, dan pada kesempatan kali ini adalah waktunya untuk mendengarkan sharing dari Kak Ayo. Eh, Maka Kak Ayo, tanpa berpanjang-panjang pembukaannya, kita mulai saja. Silakan Kak Ayo. Baik, terima kasih. eh Aduh, langsung kaget ngeliat muka sendiri. Ini karena sharing, jadi aku nggak nyiapin materi yang cukup panjang. Terus juga diinformasikan waktunya juga kita sampai jam 9 aja ya. Jadi apa? Aku langsung to the point aja. eh Sebenarnya akan lebih cepat kalau misalnya nanti kita bisa apa ya, membahas nanti apa yang akan teman-teman lakukan di podcast di lamannya KPK itu. Itu satu. Kemudian fasilitas apa yang disediakan? Karena podcast itu ada beragam nih. Ada yang sederhana banget, eh, ada yang bisa dibilang dia eh, paket paket ideal lah ya, paket idealnya sebuah podcast. Karena gini, podcast itu kan kekuatannya, nah tapi ada dua juga nih, podcast yang memang hanya audio aja, sama podcast yang sekarang tuh orang banyak yang menyebut podcast, tahu-tahu dia ada di YouTube. Jadi ada visualnya juga gitu. Nah ini kalau aku tebak mungkin podcast yang benar-benar audio aja ya, tanpa visual, tanpa video ya. Jadi mungkin satu orang mendongeng satu cerita atau satu orang membacakan naskah dongeng, naskah cerita, dan audionya itu yang kemudian ditayangkan. Betul begitu? Betul kalau melihat dari anggukan. Nah, dari situ nanti perlu apa? Ada yang dipersiapkan. Jadi ada dua, satu teknis. Teknis itu yang berkaitan dengan fasilitas dan alat bantu gitu. Aku nebaknya mungkin dari cerita-cerita anti korupsi yang ada buat anak, nanti teman-teman Yapi-Apo dari daerah yang berbeda-beda ini akan merekam suaranya. Betul begitu? Ya. Betul. Nah, teknis yang mau aku tanyakan adalah apakah nanti akan ada proses editing atau tidak? Apakah dalam proses editing itu akan ada jadi penyesuaian suara? Kalau penyesuaian suara itu dia akan menghilangkan noise. Noise itu misalnya, nah teknisnya adalah alat apa yang akan dipergunakan oleh teman-teman yang berbeda-beda ini di berbeda daerah. Tuh, sebenarnya bisa pakai handphone, kemudian direkam suaranya, tapi ada kebutuhan untuk membuat suaranya itu jernih. Karena beda gadget, beda handphone, itu kualitas suaranya akan beda-beda. Beda ruangan, itu akan mempengaruhi kualitas suara yang dihasilkan juga. Beda jam, itu akan mempengaruhi kualitas suara juga, gitu. Jam malam nih, misalnya, gitu.
Malam ini kan udah semakin sunyi ya, suara-suara di luar. Tapi begitu tukang bakso lewat, tektok 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 gitu, atau tukang bajigur lewat tengah malam, tukang nasi goreng gitu, itu akan kedengaran jelas banget gitu. Atau tiba-tiba di ruangan atau di kamar sebelah gitu ada anggota keluarga yang bersin, itu akan masuk gede banget. Beda sama siang karena dia bising, banyak suara. Jadi suara itu sebenarnya banyak tersamarkan. Kita kadang tidak begitu jelas mendengarkannya, tapi begitu direkam, nanti waktu masuk di proses editing itu noise-nya banyak banget. Jadi suara kita itu bercampur dengan banyak suara. Jadi alat perekam itu dia akan sensitif sekali, tapi tergantung dengan alat perekamnya gitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah penggunaan alat perekamnya itu seperti apa. Jadi hal-hal teknis ini perlu dibahas juga sama apa teman-teman dari KPK Mas Andri itu. Ini nanti akan dibantu sejauh mana, apakah ada editor audionya, ada sound, istilahnya itu kalau di kami sound engineer, apakah ada mereka, jadi mereka yang akan ngatur tuh voice balancingnya gitu, bassnya dan lain-lain, noise reductionnya, pengurangan apa gangguan-gangguan suara gitu. Nah, tapi itu balik lagi, apakah gadget yang dipergunakan itu akan sama atau enggak. Saya dulu pernah ada beberapa project podcast juga, dan kebetulan orangnya juga jauh-jauh, ada yang di Bali, ada yang di mana, ada yang di mana. Tapi kami mempergunakan alat yang sama. Jadi kami mencari rental alat-alat perekaman audio. Ada alat-alat perekaman audio yang portable, yang kecil. Jadi model yang suka dibawa wartawan atau reporter. Nah, itu kami cari seri yang sama di daerah, ya bisa kayak gitu tadi, Kak Elok. Kita cari model yang sama, kemudian kita minta direkam. Tapi karena dia begitu sensitif, jadi kita mengatur tuh. Jadi setiap orang itu kita cari tahu ruangan mana dan jam di waktu mana yang akan aman untuk pengambilan suara. Gitu. Nah, jadi teknisnya itu misalnya kita mesti cari ruangan. Kalau teman-teman pernah lihat studio rekaman, itu dia akan ada apa akustik yang bagus sekali di ruangannya. Jadi ada busa-busa atau itu dilapisi oleh karpet yang tebal sekali. Bahkan pintunya itu juga dilapisi karpet yang tebal. Buka tutupnya itu akan susah. Kenapa? Karena benda-benda yang lembut itu dia akan meredam suara, mengurangi suara memantul dan membuat ruangannya itu kedap. Suara tidak keluar dari dalam keluar atau dari luar ke dalam tidak masuk. Nah, yang bisa diakalin adalah di rumah teman-teman itu kalau misalnya eh, apa mau rekaman suara bisa cari ruangan yang ada rak bukunya banyak gitu misalnya. Kemudian digantung kain-kain yang cukup banyak karena kain-kain itu akan menyerap suara sama buku-buku juga akan menyerap suara. Jadi nggak bergema dan mengurangi noise-nya juga gitu. Ambil waktu yang paling nyaman misalnya malam hari di atas jam 10 malam misalnya. Tapi janjian sama satpam atau hansip itu biasanya mukul tiang listrik jam Kentongan. berapa gitu. Jadi dicari tahu. Jadi hal-hal sedetail itu nanti yang perlu dibahas teknisnya. Nah, kalau misalnya ya, tapi kalau misalnya teman-teman di KPK nggak pengaruh dengan kualitas suara yang beda-beda gitu, ya udah nggak apa-apa, hajar aja. Tapi tetap sebisa mungkin itu dilakukan supaya dapat suara yang jernih, jernih dan jelas gitu. eh aku pernah rekaman suara di dalam lemari baju. Jadi apa? Karena tumpukan baju itu meredam gema, membuat suara lebih jelas. Pintunya dibuka sedikit, kemudian digantung kain-kain. Kemudian aku ditelukupin gitu, terus pakai handphone gitu. Pakai handphone itu disinarin naskahnya gitu. Tapi naskah ini nggak boleh dibuka, buka-buka, dibolak-balik bukunya, karena buka halaman itu kerekam gitu. Jadi aku pakai lembaran kertas, baca, terus jatuhin ke bawah, pelan banget. Bahkan napas aja itu pelan banget. Napas itu aja kayak
tarik napas tuh mesti, jadi ini baca nih, ini megang misalnya nih ya, ini megang naskah gitu. Nah, terus ngerekamnya tuh begini. Kalau di handphone ya, ini kan handphone nih. Ini bagian atas yang ada kameranya, ini di bagian bawah yang ada speaker sama ada mikrofonnya. Jadi kalau misalnya kita mau ngerekam, kita pilih apa buat voice recording, terus ini kita balik. Jadi ini arahkan tegak lurus sama mulut. Jangan begini, tapi arahkan tegak lurus ke mulut. Kemudian waktu baca nih, baca naskah nih ya, misalnya gimana? Gimana sih layarnya? Nah ini, misalnya baca nih, nah ini begini lurus mulutnya. Jangan terlalu dekat juga, karena kalau terlalu dekat, itu cecapannya itu kedengeran gitu. Nah, cah, 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 cahnya ini kedengeran. Biasanya kalau di studio untuk rekam suara, dia ada filter sendiri. Filternya sendiri itu kayak kasa nyamuk, tapi lebih rapat lagi dari bahan kain, polyester yang halus sekali, kemudian dia berlapis-lapis. Dan itu akan mereduksi atau mengurangi cecapan di mulut gitu. Jadi itu akan kedengaran jelas banget soalnya. Nah, itu hal-hal teknis yang nanti perlu dipersiapkan itu. Jadi kalau misalnya lagi ngerekam nih, kemudian pas ngambil napas, aku ngejauh dulu, baru ngomong lagi gitu. Karena narik itu kedengeran. Nah, jeda-jeda itu nggak masalah karena nanti ada voice editornya. Dia akan motong-motong itu, dia akan menyatukan itu, dia akan medek-medekin itu. Tapi itu yang perlu dicari tahu, apakah nanti ada editornya, sound engineer-nya, ada suaranya. Kemudian apakah nanti akan dimasukkan apa lagu dan lain-lain. Nah, itu juga yang perlu ditanyakan sejauh mana nih produksinya. Apakah Yapi Yapo cuma memproduksi ceritanya aja dalam rekaman suara atau lengkap nih semuanya? Kalau misalnya iya, berarti teman-teman juga berhak tahu nanti lagunya seperti apa. Lagunya tuh ada dua, ada bumper, bumper lagu untuk membuka opening sama closing, sama apa dia dengan nada yang apa sama, feel-nya sama, dia akan jadi tim song di sepanjang cerita. Tapi juga ada lagu yang mengiringi cerita gitu, sesuai emosi ceritanya. Nanti aku akan tunjukin beberapa produksi contoh ya, itu. Nah, kalau urusan teknis sudah selesai, sebenarnya nanti tinggal take aja. Tapi yang perlu dilatih sebenarnya adalah readingnya dulu. Setiap cerita itu butuh naskahnya. Jadi jangan, kalau untuk podcast ya, kalau untuk podcast, jangan berdasarkan ingatan, karena itu akan membuat kita terjebak apa dalam eh, apa pilihan kata, membentuk kalimatnya, kemudian emosinya nanti tidak begitu kuat. Jadi akhirnya waktunya itu tidak sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. Jadi nanti cari tahu juga durasi waktunya itu berapa lama. Durasi. Jadi teknisnya nih, apakah hasil akhirnya itu nanti outputnya akan gimana? Apakah ada bumper lagu-lagunya untuk openingnya? Biasanya menyebutkan judul, kemudian ini produksi apa, untuk apa, kemudian baru masuk ke cerita. Kemudian di akhir ada misalnya penyebutan eh, produksinya siapa, siapa pengisi suara, pengalih suaranya, dan lain-lain, dan lain-lain, dan lain-lain, kemudian bumper penutup. Nah, itu total berapa lama, baru nanti bisa dihitung, berarti rekaman suaranya itu berapa lama. Nah, rekaman suara yang berapa lama itu yang akan jadi patokan teman-teman setiap produksi, gitu. Ya, nggak boleh improvisasi, harus sesuai dengan naskah. Kalau ada improvisasi, itu dimasukkan ke dalam naskahnya. Jadi sudah dilatih waktunya itu tidak lebih gitu. Kalau mau improvisasi boleh, tapi harus pas sesuai dengan apa waktu, dengan durasi itu. Kalau improvisasi itu sebenarnya bisa terjadi, tapi ini untuk voice over yang lain, misalnya untuk animasi
gitu, atau film. Nah, itu pun produksinya adalah produksi suara dulu, baru produksi animasinya. Jadi animasinya, pergerakan animasi, pergerakan mulutnya, itu akan menyesuaikan dengan voice talent-nya, gitu. Jadi kalau itu terjadi, maka itu bisa improvisasi, gitu. Tapi itu udah aktor suara yang kelas tinggi, gitu. Jadi imajinasinya udah kuat banget terhadap setiap karakter, kemudian suaranya bisa keluar sesuai dengan cerita pada saat itu, sesuai di naskahnya. Tapi dia bisa improvisasi macam-macam. Tuh, tapi kalau untuk podcast saran aku sesuai naskah aja dulu. Itu. Nah, kalau nanti sudah tahu durasi waktunya, dilatih reading, baca. Yang paling susah adalah membuat eh, orang untuk percaya jalannya cerita itu dari suara kita aja. Itu yang paling susah. Jadi teman-teman nanti harus belajar membaca. Jadi kalau dalam mendongeng pun aku ada proses namanya reading. Reading dulu sebelum mendongeng langsung tanpa membaca. Karena proses reading itu akan sangat membantu kita menguasai cerita. Menguasai cerita itu yang paling berat adalah di penguasaan emosi ceritanya. Itu. Jadi yang mesti dicari tahu adalah emosi dari setiap cerita itu. Itu setiap bagian-bagian dan setiap penokohan ceritanya itu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman membaca satu naskah, dibaca dulu, dibaca dulu, dibaca dulu, dicari tahu dulu ini ceritanya tentang apa ya. Terus di dalam sini nih ada emosi apa aja nih. Di bagian paragraf pertama, paragraf kedua, ini emosinya tentang apa gitu. Kemudian di tokoh ini tokohnya siapa? Nah, itu yang mesti dikenalin nih, cara mencari emosinya. Ini tokohnya siapa? Misalnya, ini ada anak kecil namanya Aryo. Oke, Aryo, berarti dia laki-laki. Oke, umurnya berapa ya kira-kira di cerita ini? Ini disebutin umurnya nggak ada, tapi dia anak kecil. Oke, bayangin aja ini anak misalnya umur 5 tahun deh. 5 tahun itu berarti kira-kira apa ya? Oh, ini berarti sekitar TK-TK lah, TK baru masuk TK. Berarti anak TK itu kira-kira ngomongnya kayak gimana ya gitu. Nah, voice actor itu ada dua. Satu, dia yang memanipulasi suaranya supaya mirip dengan tokoh itu. Jadi imitating voice, dia akan menirukan suara seperti tokoh itu. Anak cowok usia 5 tahun. Berarti cari suara anak cowok usia 5 tahun kayak gimana. Nah, itu voice actor yang pertama. Tapi ada juga voice actor yang kedua, dia tidak usah menirukan suaranya seperti anak usia 5 tahun, cowok, tapi dia pakai suaranya sendiri, tapi ketika dialog tokoh itu, nadanya akan disesuaikan dengan nada bicara anak usia 5 tahun. Gitu. Misalnya ya, misalnya. Ini saya ngambil dari, karena nanti saya akan nyontohin, memperdengarkan satu cerita eh, yang pernah saya produksi juga. Ini kerjasama sama Pusat Kebudayaan Itali, Kedutaan Itali. Judul naskahnya itu Salah Cerita. Ini dari sebuah buku yang ditulis oleh penulis cerita anak dari Itali, namanya Gianni Rodari. Salah cerita ini ada seorang kakek, tokohnya, sama cucunya. Cucunya ini kurang lebih usianya 4-5 tahun dan dia perempuan. Nah, misalnya gini. Pada suatu hari, ada seorang gadis cilik bernama si kerudung kuning. Bukan kuning, merah. Nah, jadi ini ada dua tokoh nih. Satu, tokoh si kakek yang membuka cerita. Yang kedua, tokoh si anak usia 4 atau 5 tahun itu. Nah, itu saya tidak pakai mengubah suara. Tapi, nadanya itu berubah, beda gitu. Nah, ketika teman-teman mencoba untuk merekam suara dengan karakter-karakter yang berbeda,
ini ekspresi harus dimainkan, bahkan gerakan tubuh itu juga harus dimainkan, karena itu akan memperkuat suara yang keluar gitu. Kalau kita datar-datar aja, itu pasti akan kerasa di nada suaranya gitu. Nah, yang paling penting untuk dilatih adalah proses readingnya itu. Tuh, jadi persiapan teknis semuanya ditanyakan, diperjelas, kemudian sampai dapat durasinya. Nah, kemudian naskah cerita itu harus disesuaikan untuk dapat segitu menit dari durasi yang dibutuhkan. Baru kemudian proses reading. Dibaca, dibaca, dibaca naskahnya sampai dapat. Itu. Oke. Nah, sekarang aku akan kasih contoh. Kalau ada yang mau nanya nanti nanya aja ya. Aku akan kasih contoh. Oke, ini naskah podcast yang aku bikin dari cerita tadi yang dari buku. Aku share ini ya. Apa kelihatan ya? Belum, ya, kelihatan. Oke. Nah, ini yang tadi aku bacakan. Jadi setelah baca seluruh teksnya, naskahnya, kemudian baru apa ketahuan, oh ini tuh ada dua tokoh, oh tokoh ini tuh ada anaknya, ada orang dewasanya, kemudian dia eh, berdialog ternyata di sepanjang cerita itu, kelihatan ya. Kalau cerita yang mau diubah itu akan jadi begini. Sorry. Tadi aku menyebutkan voice actor-nya itu ada dua. Satu, dia mengubah suaranya disesuaikan dengan karakter-karakter di ceritanya. Yang kedua, dia tidak mengubah suaranya, tapi nadanya, nada suaranya itu disesuaikan dengan karakternya. Itu. Jadi tidak mengubah. Yang satu mengimitasi suara, yang satu tidak. Ceritanya tentang salah cerita. Contohnya yang tadi yang pertama ya. Pada suatu hari, ini ceritanya kakeknya nih, lagi cerita ke cucunya. Pada suatu hari, ada seorang gadis cilik bernama si kerudung kuning. Bukan kuning, merah. Oh iya, si kerudung merah. Ibunya memanggil dia dan berkata, Duhai kerudung hijau, salah, merah. Nah, kalau ini yang pakai imitasi suara. Pada suatu hari, ada seorang gadis cilik bernama si kerudung kuning. Ada kuning. Oh iya, si kerudung merah. Ibunya memanggil dia dan berkata, Duhai kerudung hijau, salah. Nah, itu tadi contohnya. Ini akan beda banget sih sama yang aslinya. Yang aslinya tuh gini ya. Bentar, aku coba. Aku akan coba mainkan hasil rekamannya. Eh, Share.
Hmm, salah. Kalau share audio tuh kedengeran nggak ya? Kedengeran nggak? Belum. Oh, belum kedengeran ya? eh Share ininya, screen yang ininya, naskahnya boleh di itu dulu coba. Hmm. Oh, bentar-bentar. Share audio jangan lupa dicentang, Kak. Waktu mau share screen. Oke. Kalau ini kedengeran nggak? Ada, ada Kak. Oke, Oke. dengar. Itu. Ini contoh yang ini ya. Naskahnya kelihatan kan naskahnya? Ada. Oke. Nah, sekarang coba sambil baca, sambil baca, sambil dengerin, membandingkan di bayangan teman-teman itu sama apa enggak. Salah cerita. Pada suatu hari, ada seorang gadis cilik bernama si kerudung kuning. Bukan kuning, merah. Oh, iya. Si kerudung merah. Ibunya memanggil dia dan berkata, "Duhai kerudung hijau." Salah, merah. Oh iya, betul. Merah. Pergilah ke rumah Bibi Diomira dan bawakan kulit kentang ini. Bukan begitu. Harusnya pergilah ke rumah nenek dan bawakan roti untuknya. Baiklah. Gadis cilik itu lalu pergi ke semak-semak dan berjumpa dengan seekor jerapah. Membingungkan sekali sih. Dia berjumpa dengan seekor serigala, bukan jerapah. Dan serigala itu bertanya pada si gadis, 7 kali 8 berapa? Itu salah besar. Si serigala bertanya, kamu mau pergi kemana? Betul sekali. Dan si kerudung hitam menjawab, Si kerudung merah, merah, merah. iya. Dan dia menjawab, aku mau ke pasar membeli saus tomat. Salah sekali. Harusnya aku pergi ke rumah nenekku yang sedang sakit. Tapi aku lupa jalannya. Kamu betul. Dan si kuda bilang, Udah apa? Itu serigala. benar sekali. Dan dia bilang, kamu naik tram nomor 75, turun di alun-alun gereja. Belok kanan, kamu akan lihat 3 buah anak tangga dan sebuah uang koin di tanah. Jangan naik tangga itu, tapi ambil uangnya dan kamu pakai untuk beli permen karet. Kakek benar-benar tidak bisa bercerita ya. Semuanya salah. Tapi aku tetap dibelikan permen karet ya. Baiklah, ini uangnya. Dan si kakek pun kembali membaca korannya. Nah, itu salah satu contoh cerita. Itu salah cerita judulnya. Jadi ketika membaca naskahnya itu dibayangin, oh ternyata ini ada kakek-kakek lagi diketin cucunya. Cucunya minta dongeng. Tapi ternyata kakeknya itu lagi baca koran. Jadi kayaknya dia lebih fokus baca koran dibandingkan ngedongeng sama cucunya. Nah itu harus ada nih di imajinasi kita nih. Supaya nanti pas membacakan ceritanya itu kita ngerti gimana posisi si kakeknya. Gitu. Berarti sebenarnya dia ngedongengin males-malesan. Makanya dia nggak fokus. Aduh, ya dongeng apa ya? Ya udah deh. Suatu hari itu ada kerudung hijau. Bukan ya. Makanya ngomongnya tuh agak bingung, tapi takut-takut kan, takut salah nyebutinnya gitu.
Tapi ya gitulah, biasanya di akhir akan ngeles kan, namanya juga orang tua. Ya udah pergi sana, pergi, yang penting pergi gitu. Nah, itu yang terjadi keadaannya. Berarti kakek udah tua, mungkin tidak terlalu tua, kemudian dia lagi baca koran dan males-malesan ngedongeng buat cucunya. Nah, berarti nada suaranya itu harus seperti apa. Kemudian yang cucunya itu gimana. Nah, itu dideskripsikan karakter-karakter itu. Terus nih ceritanya berarti apa nih? Oh, nih ceritanya apa? Ceria nih, lucu nih. Berarti bikin, bukan cari ya, bikin lagu yang mendekati perasaan itu, perasaan ceria-ceria jenaka gitu. Itu lagunya dibikin asli, karena kalau kita ngambil nyomot lagi itu copyrights lagi kan gitu. Berarti akan ini. Nah, apakah nanti ada eh, keperluan produksi, bukan keperluan ya, ada fasilitas untuk produksi sampai ke sana nggak? Bikin musik, ada sound editornya dan lain-lain gitu. Nah, kemudian aku juga mau ini contoh-contoh aja dulu ya, habis ini baru kita bahas karya teman-teman. Ini naskah yang berikutnya, ini waktu itu kerja sama-sama Kominfo. Ini karena tokohnya lebih banyak, jadi naskahnya kita bikin lebih baik ya. Naskah yang memang sebaik-baiknya naskah buat apa rekaman podcast gitu. Jadi ini skrip ceritanya, judulnya Ada Gawai di Balik Lubang Pintu. Nah, ini sampai ini yang tadi aku bilang, sampai dihitung detail berapa detik ini harus diucapkan, berapa detik ini harus dibacakan. Nah, yang harus dilatih berikutnya, jadi yang dilatih pertama adalah menguasai cerita. Menguasai cerita itu berarti menguasai emosi di dalam cerita. Emosi keseluruhan cerita, emosi di bagian-bagian ceritanya itu, emosi di setiap-setiap karakternya. Dalam narasi, jadi bagian cerita itu ada dua. Ada bagian narasi sama bagian dialog. Bagian narasi itu adalah bagian pengantar ke cerita, bagian yang menceritakan suasana atau menceritakan latar belakang atau menceritakan emosi cerita atau karakternya. Kemudian ada bagian dialog. Bagian dialog itu adalah kalimat-kalimat yang diucapkan tokoh itu. Tuh. Nah, sama kayak tadi. Kalau tadi itu sebenarnya dialog semua dua-duanya. Nah, ini contohnya bagian narator nih. Di kolom sebelah kiri, subjek, di kolom ketiga itu ada tulisannya narator. Nah, ini adalah narasinya. Cerita Sakoda untuk bermedia digital dengan etis, aman, cakap, dan berbudaya. Nah, ini adalah tagline-nya, pembuka dari eh, apa eh, produksi podcast ini. Jadi nanti teman-teman juga perlu mencari tahu nih. Teman-teman juga perlu mencari tahu apakah perlu ada. Jadi ini adalah produksi yang kami bikin dari Ayo Dongeng Indonesia untuk Kominfo untuk kampanye digital literasi melalui sarannya atau medianya adalah podcast, disiarkan di radio-radio digital. Nah, yang kami bikin adalah Sakoda. Sakoda itu cerita saya, kau, dan dia. Kemudian tagline pembukanya adalah ini, cerita Sakoda untuk bermedia digital dengan etis, aman, cakap, dan berbudaya. Etis, aman, cakap, dan berbudaya itu diambil dari 4 modul untuk digital literasi. Itu. Jadi 4 modul itu yang kita sebutkan. Nah, kalau misalnya nanti untuk produksi Apiapo, untuk KPK, untuk pendidikan kampanye atau edukasi anti korupsi, nah ini apa nih yang mesti di-create, dan itu akan selalu ada di semua karyanya untuk openingnya itu. Nah, baru masuk ke musik transisi, kemudian masuk ke narator, mengucapkan narasi pembuka cerita, ini masuk ke ceritanya,
masuk lagi dramatisasi musik, kemudian masuk ke ceritanya, baru nanti di bagian berikutnya itu ada tokoh-tokohnya. Nah, kalau ini tokoh-tokohnya kami pilih sesuai dengan karakter di ceritanya itu. Ada tokoh anak, ya kita cari talent voice over anak gitu. Voice aktornya anak sesuai dengan usianya, sesuai dengan jenis kelaminnya, dan kalau bisa sesuai dengan latar belakang budayanya. Atau kalau enggak ya kita akan latih. Kebetulan kita punya banyak voice actor yang bisa sesuai dengan kebutuhan gitu. Ini cerita Sakoda ini konteksnya di sebuah desa di Indonesia Timur, maka dia harus memiliki logat Indonesia Timur. Ini benar-benar diolah banget. Ada tokoh ibu guru, dia ibu guru pendatang, dia dari daerah Sumatera, gurunya latar belakang budayanya itu adalah Melayu. Dia logatnya Melayu sendiri. Nah, kita cari yang Melayu banget gitu. Saya coba puterin ya. Nanti teman-teman bisa baca, ngikutin kira-kira gimana. Oke, sebentar. Oh ya, ini contoh iklannya. Loni, mana Papa Pung handphone itu? Kedengeran nggak? Ada, Kak? Kedengeran nggak? Oke, ya ulang. Sangat jelas, Kak. Loni, mana Papa Pung handphone itu, Loni? Saya tak tahu di mana Papa Pung handphone. Kemarin saya taruh itu di meja. Aduh, handphone Papa Riko hilang. Itu barang bukan barang murah, Tidak boleh sampai hilang. Tidak boleh. Apakah handphone itu akan ditemukan? Kenapa barang mahal kau taruh di meja sembarangan begitu, Loni? Iya, kenapa itu muka dilipat-lipat, Riko? Seperti jemuran kering, dilipat sudah. Nantikan kisah Ada Gawai di Balik Lubang Pintu, episode perdana dari cerita Sakoda. Cerita saya, kamu, dia, cerita audio dari Bakti Kementerian Kominfo. Ada Gawai di Balik Lubang Pintu, dapat didengarkan di kanal podcast Bakti. Cerita Sakoda, cerita saya, kamu, dia, untuk bermedia digital dengan etis, aman, cakap, dan berbudaya. Nah, itu contoh adlibs. Iklannya. Oke. Kalau untuk poster podcastnya, kita juga bikin ini kayak gini. Kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya? Masih naskah ya? Maaf ya, gaptek. Udah lama nih nggak nge-zoom. Nah, ini. Ini contoh iklannya. Jadi apakah nanti teman-teman perlu bikin iklan audionya sama iklan posternya. Poster ini juga bisa dipakai di tampilan visual untuk podcastnya itu. Nah, jadi sejauh mana nih produksinya, itu yang perlu dicari tahu ya nanti ya. Oke, sekarang kita akan dengarkan podcastnya. Share screen. Oke. Coba ya. Pakai media digital dengan terangnya angka.
Cerita Sakoda. Cerita saya, kamu, dia. Untuk bermedia digital dengan etis, aman, cakap, dan berbudaya. Halo, selamat datang di Cerita Sakoda. Cerita saya, kamu, dia. Sebuah cerita audio oleh Bakti, Kementerian Kominfo. Episode perdana cerita Sakoda ini berjudul Ada Gawai di Balik Lubang Pintu. Adalah sebuah desa di wilayah perbukitan yang sangat dekat dengan pantai. Letaknya di Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kita sebut saja dengan nama Desa Kenari. Desa Kenari adalah desa yang sangat indah. Untuk sampai di desa ini, jika menaiki mobil, kita akan menempuh perjalanan dari bandar udara selama 2 jam. Lalu untuk masuk ke desanya, jalannya sempit, kecil, serta berbatu-batu dan dipenuhi semak tumbuhan. Di Desa Kenari, ada seorang anak perempuan yang pemberani dan sangat cerdas. Dia adalah anak yang penuh semangat dan selalu ingin tahu segala sesuatu. Namanya Loni. Suatu kali, Loni melihat barang baru milik papanya, Papa Riko. Papa Riko baru saja pulang dari rumah kakaknya, Mama Yora, di kota. Papa su beli handphone. Hore, saya tak perlu lagi pinjam amasmu handphone. Bukan papa beli, oh. Kemarin Mama Yora belikan itu. Untuk sebentar kasih kirim pesan ke Mama Yora. Tapi di kampung ini sinyalnya buruk sekali loh nih. Kita jadi sulit kasih kabar ke Mama Yora Boleh saya bawa main ini handphone, Papa? Boleh, hati-hati Loni Oke, cukup ya. Itu ternyata naskahnya aku salah. Itu yang bukan final. Jadi makanya beda tuh. Nama desanya salah, ininya salah gitu. Oke, jadi yang mau aku sampaikan sebenarnya adalah satu, urusan teknisnya itu harus diperjelas dulu. Jadi nanti ketahuan produksinya itu akan seperti apa. Kedua, orang-orang yang akan merekam suaranya itu juga perlu memperjelas dulu semuanya. Gadgetnya, ininya perlu latihan dulu, di-take suaranya, kasih sampel dulu, aman apa enggak, cari ruangan yang benar-benar kedap untuk melakukan itu. Nah, kemudian baru berlatih dengan naskahnya itu, setelah tahu berapa durasi waktu yang diperlukan untuk direkam. Itu. Nah, yang perlu dilatih adalah melatih membacanya itu, readingnya itu. Readingnya ada banyak nih yang perlu dilatih. Satu, masalah penguasaan cerita, berarti masalah emosi dari cerita, dari suasana cerita, dari narasi, kemudian dari tokoh-tokohnya itu. Apakah satu cerita itu satu orang atau 2 orang? Nah, itu berarti kan mesti dibahas lagi kan. Itu. Yang kedua, masalah pace-nya. Pace itu masalah kecepatan, sama kayak mendongeng, kecepatan berceritanya, kemudian intonasi dan nada suara. Intonasi dan nada suaranya itu harus sesuai dengan emosi cerita. Kemudian volume jangan terlalu tinggi suara, volumenya jangan terlalu rendah juga. Dan ini dipengaruhi dari artikulasi. Teman-teman nanti ketika membaca cerita, ini rongga mulutnya harus benar-benar dibuka sesuai dengan huruf-huruf dan kata-katanya. Jadi kata-kata yang kita ucapkan, kalimat yang kita hasilkan itu terdengar jelas. Gitu. Jadi jangan malu untuk mengeluarkan suara. Jadi ini harus dibuka nih. Jadi kalau misalnya baca nih, ayah udang memandangnya dengan tajam. Jadi ini mulutnya ini harus benar-benar digerakkan supaya pengucapan tuh jelas, artikulasinya jelas. Gitu.
Kemudian berlatih dalam proses latihan itu, jadi untuk menghasilkan rekaman yang tepat waktunya, itu perlu ada proses latihan reading yang lumayan lama nih. Nah, termasuk adalah kecepatan membaca dengan cepat sambil mengucapkan. Jadi membacanya ini harus harus lebih cepat daripada mengucapkan. Gitu. Jadi baca cepet, langsung tahu, oh ini emosinya apa, langsung dikeluarin. Gitu. Nah, itu sih yang perlu perlu dipersiapkan dulu. Kalau itu sudah dilatih, udah dapat, oke, menitnya dapat, detiknya dapat segini detik untuk mengucapkan yang ini gitu. Kalau udah baru mulai direkam. Jadi jangan direkam dari awal karena kalau direkam dari awal dari percobaan pertama itu nanti biasanya kita akan cepat menyerah karena waktunya gagal, kedengeran nggak menarik karena belum dipersiapkan gitu. Jadi yang paling menentukan dalam voice acting itu atau rekaman suara voice over itu adalah proses latihan, penguasaan ceritanya, penguasaan naskahnya dan latihannya itu gitu. Paling sharingnya dari aku itu dulu, baru kemudian kita sesuaikan dengan kasus teman-teman. Silahkan, Miss Yuli. Terima kasih Kak Ayo. Nah, teman-teman, banyak sekali PR kita ya. Kita masih nol sekali. Jadi hanya pas ada kita kan bikin buku nih Kak Ayo. Terus ada dari penerbitnya bilang ini kayaknya ini loh apa bagus untuk di VO kan katanya voice over. Terus kita tuh oh bisa ya. Nah itu sebelum sampai ke teknis belum sampai kemana gitu baru sampai situ. Jadi memang masih banyak sekali PR dan masih banyak yang harus diobrolkan gitu ya. Begitu. Teman-teman, adakah yang ingin bertanya pada Kak Ayo? Silahkan. Nah, aku mau nanya Kak Juli, Silahkan. Mm-mm. ya karena eh, tawaran terdekat kan sebenarnya tadi membacakan buku kita sebenarnya. Jadi buku kita itu sudah ada versi cetaknya, lalu sama penerbit rencananya mau dibuat eh, kayaknya ada videonya juga ya Kak Juli ya kalau nggak salah dibuat animasi begitu. Lalu kita diambil entah kita nggak tahu juga apakah cuma semacam gambar gambar statis aja dari buku eh, atau gambar bergerak begitu. Nah, kebetulan buku kami ini bukunya naratif, jadi tidak ada tokoh-tokoh tertentu. Nah, kalau yang seperti itu, apakah sama seperti kita bicara apa membacakan mendongeng untuk anak spirit aloud atau gimana gitu Kak Ayu? Terima kasih. Oke, sebenarnya kalau menurut aku, kalau memang belum ada kesepakatan atau ketentuan yang jelas untuk nanti outputnya seperti apa atau hasilnya seperti apa, berarti bisa dibahas bersama nih dengan siapa yang apa memfasilitasi atau request ini itu podcastnya ini. Jadi misalnya dari pihak penerbit, setiap cerita ini ada ilustrasinya gitu. Tapi ilustrasinya apa nih? Apakah dia picture book yang setiap halaman itu ada ilustrasinya, atau dia illustrated book? Kalau illustrated book ini contohnya kayak kayak gini nih. Jadi satu halaman, teksnya banyak, tapi ilustrasinya cuma satu gitu. Tapi kalau picture book kan satu halaman itu 70% gambarnya, kemudian teksnya sedikit gitu. Jadi ketika kita bacakan teks yang sedikit itu, gambarnya ini bisa diolah lagi, bisa digerakin, mulutnya bisa digerakin, atau tokohnya bisa bergerak gitu kan. Nah itu nanti bisa dibicarakan aja, ini mau sejauh mana. Kalau misalnya oh, kita sederhana aja, asal ada yang membacakan ini. Oh ya udah, seperti read aloud aja, benar-benar membaca sebenarnya, tidak usah terlalu pusing dengan yang tadi aku bilang ya. Ada voice actor yang dia mengubah suaranya imitate sesuai dengan tokoh karakternya. Jadi memang pakai versi yang berikutnya, yang pakai suara kita aja.
Tapi dalam membacakan itu tetap kita harus memberikan penguasaan cerita. Jadi emosi ceritanya itu harus dapat juga. Karena anak-anak yang mendengarkan itu mereka bergantung sama audionya itu, sama suaranya. Bagaimana suaranya bisa membuat si anak, kekuatan sebuah dongeng itu adalah di emosinya, sampai dia bisa merasakan emosi ceritanya gitu. Jadi bukan sekedar tahu aja. Kalau sekedar tahu aja ya udah selesai, nggak ada kesan apa-apa. Pesannya juga nggak dapet karena ceritanya nggak berkesan. Nah, tapi kalau misalnya dari suaranya itu bisa membuat kita ikut merasakan, oh bagian ini sedih ya, ih lucu banget sih ini. Tapi itu dari suara aja itu akan di benaknya itu akan ada apa? Imajinasi karakternya itu akan terbentuk, bahkan tanpa bantuan visualnya itu juga nggak ada masalah. Nah, cerita yang berkesan itu yang akan membuat dia dapat sendiri pesan-pesannya itu apa gitu. Karena zaman sekarang anak-anak kalau ceritanya itu nggak menarik, bahkan pesannya terlalu berat, malah ya udah selesai lupa gitu. Tapi kalau kita fokus di kesannya dulu, pesannya pasti akan dapat. Meskipun bisa jadi pesannya itu akan beda-beda gitu. Jadi silakan nanti dibahas di internal teman-teman, perlu ditakar dan diukur juga kekurangannya apa, kelebihannya apa, karena ini kan komunal ya, ada banyak. Kemudian kira-kira kita mau yang seperti apa gitu. Kemudian itu yang nanti ditawarkan sambil ada request misalnya. Tapi editor dari kalian kan gitu. Dari kalian bisa dibantu buat ilustrasi musiknya enggak gitu. Untuk bumper musiknya sama bumper opening closingnya itu juga dari kalian kan. Gitu. Kira-kira mau berapa lama nih gitu. Gitu. Nah itu bisa dari teman-teman dulu yang mungkin menyiapkan proposalnya dulu konsepnya itu yang kemudian dipropose gitu. Oke, oke. Siap. Nuhun, Kak Ayu. Kami. Ya, terima kasih Kak Iyo. Kak Ayo, ini ada lagi pertanyaan nih dari Kak Pia. Kak Pia mau langsung aja Kak Pia. Katanya contoh produksi untuk video dongeng apakah ada step by stepnya Kak? Video dongeng maksudnya kita yang mendongeng kita direkam juga gitu. Kak Pia, apakah demikian? Iya, Iya betul. Kak, benar. Oh, sama aja sih. Pertama harus dibikin konsepnya dulu kan. Ini videonya nanti hasilnya mau seperti apa. Apa ya bisa dicari referensinya dulu lah. Contoh-contohnya ini gimana. Baru kemudian dipersiapkan teknisnya. Apakah kita akan rekam mandiri atau kita akan ada support sistemnya gitu, ada fasilitasnya, ada video editornya, ada animatornya. Nah, itu semualah. Atau kita sendiri yang produksi semuanya itu. Nah, jadi itu yang perlu ditakar. Kalau oh ini video produksi mandiri, ya berarti mesti dilihat dulu, cari dulu contohnya yang paling sederhana kayak gimana. Kita cari toolsnya. Apakah mau pakai untuk video editor kan sekarang ada banyak ya. Canva juga bisa gitu kan. Ada Shot dan ada macam-macam lah untuk video editing. Nah, kemudian untuk openingnya kayak gimana, closingnya kayak gimana, kira-kira kita sanggupnya berapa lama. Kalau video dongeng sendiri di YouTube itu rata-rata daya tayangnya, daya putarnya untuk anak-anak yang nonton itu 3 sampai 5 menit. Jadi sebenarnya nggak lama-lama banget. Video 2 menit sampai 3 menit itu juga udah cukup. Itulah kenapa YouTube Short sama Instagram Reels itu banyak yang tonton karena rata-rata 1 menit maksimal 3 menit gitu. Jadi itu memang apa durasi yang paling nyaman lah untuk orang-orang lihat itu. Jadi kalau bisa bikin video dongeng 1 sampai 3 menit itu cukup tuh. PR-nya juga nggak terlalu banyak kan. Dan banyak berlatih, banyak mencoba karena tergantung dengan alatnya juga kan, toolsnya itu. Yang jelas kalau udah produksi ke video gambar harus jelas, berarti apa kualitasnya ya itu tergantung berapa piksel nih kameranya.
gambar harus jelas, audio harus jelas. Kalau podcast, audio harus jelas itu. Jadi gambar gambar udah pasti cahaya, penerangan di bagian belakang nggak boleh ada gambar-gambar yang terlalu sibuk bergerak-gerak itu segala macem. Kemudian cahaya harus harus jelas. Ini aku di teras di luar. Ini di sini ada lampu satu, di atas tuh ada lampu lagi dua gitu. Kalau lampu yang ini dimatiin, mukaku akan nggak kelihatan nih jelek nih. Contoh ya. Nah, ini kan jadinya kayak gini nih. Jadi untuk visual itu video itu harus apa harus dipersiapkan banget gitu. Apalagi kan ini udah mulai agak botak ya. Kalau misalnya lampu dari atas aja, ntar kan silau di bagian atas nih rambut di belakang kan nggak kelihatan. Jadi di sini harus ada lampu. Tapi nanti harus hati-hati karena ini cuma zoom, jadi aku nggak masalah nih. Kalau pakai kacamata, ini nanti akan ada ininya nih. Nah, glare-nya ini di kacamata gitu. Jadi itu yang harus harus ya hal-hal teknis itu harus benar-benar dibahas dulu sampai dapat konsepnya, dicoba. Kalau udah dapat, oke, aku di ruangan ini, ininya kayak gini, apakah perlu pakai mikrofon sendiri atau gimana? Nah, itu harus dilatih semua. Teknis-teknis itu akan lumayan makan waktu sih kalau misalnya mau kita bahas sekarang, tapi itu harus dipersiapkan, dicoba. Itu pakai Tuh. ring light ya, Kak. Ayo, lampunya. Aku dulu pernah coba pakai ring light, tapi karena Oh, aku bagus. pakai kacamata, ini ada buletan di Oh iya, ha, ha, bahan ha. tuh di Nah, itu juga kacamataku, tuh ya. Ha. glaring atau memantul. Jadi biasanya aku pakai lampu dua nih, ada kanan sama kiri, Hmm, gitu supaya aku nggak jelek sebelah hitam. ya, ya, Udah ya. hitam ya, tapi kan sebenarnya bukan kualitas wajahnya, tapi kualitas gambarnya Lightingnya ya. ini, makanya harus kelihatan. Karena kalau ngedongeng, ekspresinya ini sedikit kecil gitu ya, misalnya tiba-tiba dia bertanya, apakah itu kamu yang dat? Jadi mukanya ini kan harus kelihatan, kontak matanya itu harus kerasa gitu. Iya. Kak, Tuh. ini katanya Kak masih dari Kak Pia juga, dari Ya. pengalaman Kak Ayo sendiri, apakah ada perbedaan signifikan dari produksi dongeng yang video dan podcast? Contoh kayak dari durasi atau metode dongengnya katanya Kak. Oke. Produksi dongeng yang video dan podcast. Nah, itu yang seperti yang tadi aku sempat bilang ya, kalau video dongeng yang ada, sorry, produksi dongeng, tapi dia ada visualnya, itu tergantung apakah visualnya berdasarkan audionya dulu atau audionya ngikutin visual. Itu satu. Atau audionya berbarengan sama visual. Jadi kita yang terekam juga. Kalau kita yang terekam, berarti nggak ada masalah. Karena ini adalah dongeng, bukan teater atau bukan drama. Jadi kita tidak harus role playing atau memerankan. Kita tutup, tetap cukup duduk sambil menunjukkan sedikit gerakan tubuh dan ekspresi sesuai dengan ceritanya. Karena toh secara alami itu dibutuhkan untuk menghasilkan karakter suara yang baik. Itu. Jadi sebenarnya nggak usah apa berperan ya itu. Itu kalau visualnya sesuai dengan kita sambil menghasilkan suaranya. Misalnya lagi membacakan ceritanya gitu, dan kitanya juga direkam. Nah, itu nggak usah berlatih untuk memerankan ya. Kita sesuai dengan teksnya aja. Tapi kita harus adil untuk membagi pandangan antara pandangan ke naskah sama pandangan ke kamera. Itu. Contohnya sekarang nih. Ya, contohnya sekarang nih. Aku kasih contoh ya. Ini kalau aku lagi ngeliat ke kamera tuh begini. Kalau misalnya nanti teman-teman ngerekam video mendongeng, teman-teman sendiri, jangan lupa untuk melihat ke kamera. Jangan melihat ke layar. Karena kalau ngelihat ke layar, ini hasilnya akan kayak begini. Kalau ngelihat ke kamera, hasilnya begini. Jadi akan lebih kuat untuk melihat ke kamera. Karena orang-orang yang melihat di layar satunya, melihat kita sedang mendongeng, itu akan lebih ada engagement gitu loh. Ada kedekatan sama kita yang bercerita. Dan mereka akan lebih cepat menangkap emosinya.
Contohnya gini, dan ini harus harus sama nih, membagi pandangan kita untuk membaca naskah sama membagi pandangan ke kamera, ke titik kamera. Contohnya ya, cerita berikut ini judulnya adalah 1 dan 7. Nah, ini yang tadi aku bilang, kita harus membaca lebih cepat daripada berucap. Ketika semuanya udah dibaca, tapi mengucapkannya itu lebih lambat, kita udah langsung bisa bagi ngelihat ke kamera. Gitu, ulang ya. Cerita berikut ini berjudul 1 dan 7. Aku pernah kenal seorang anak yang juga merupakan 7 orang anak. Dia tinggal di Roma, namanya Paulo, dan ayahnya adalah seorang pengemudi tram. Dia juga tinggal di Paris, namanya Jean, dan ayahnya bekerja di pabrik mobil. Dia juga tinggal di Berlin. Di sana dia bernama Kurt. Ayahnya adalah guru biola. Jadi kita baca nih, baca cepat, kemudian mengucapkan, tapi bagian yang udah kita ingat itu kita ngeliat ke kamera gitu. Nah, itu kalau misalnya yang ada di dalam tampilan visual adalah kita yang sedang membacakan cerita atau sedang mendongeng. Tapi kalau misalnya itu ada animasinya, nah, apakah animasinya ngikutin suara kita atau kita ngikutin animasinya? Kalau animasinya ngikutin suara kita, berarti kita berlatih sesuai dengan ceritanya, baru direkam. Tapi sesuai dengan durasi yang dibutuhkan. Gitu. Nah, baru nanti animasinya ya menyesuaikan dengan suara kita. Tapi kalau animasinya udah jadi, kita ngikutin itu, berarti kita harus berlatih sesuai dengan animasinya. Durasinya itu ngikutin durasi yang ada di animasinya. Nah, itu harus pas banget dan harus ngeliat. Gerakan suaranya itu harus pas. Gitu. Jadi kayak pengisi suara sinetron-sinetron atau drama-drama Korea yang teman-teman nonton di Netflix tuh kalau misalnya audionya mau audio Indonesia gitu. Nah, itu dia akan berlatih keras banget tuh. Kalau kebanyakan yang di hire itu adalah voice over talent yang profesional, karena dia dikasih naskah pada saat itu dan pada saat itu harus langsung take. Nah, dia melihat gambar dan dia akan melihat naskah dan dia akan mengucapkan sesuai dengan gerakan mulutnya dan itu harus pas banget. Itu. Nah, itu latihannya lumayan berat. Gitu. Nah, itu tinggal dicari tahu aja mana yang lebih memudahkan. Gitu. Kalau musik gimana pilih yang pas? Bisa cari musik gratisan yang ada di YouTube, yang Iya, gini copyright. kayak tadi kan saya ngerasain nih tuh kayak musik tuh bener-bener mendukung ya kan, Betul, untuk bener podcast. membangun banget cerita itu gitu kan. Em, nah itu kan susah ya dari satu ini ke gimana dia bisa pas gitu, itu cari bank musiknya gimana kayak? Kalau dua produksi yang tadi saya perlihatkan dan perdengarkan, itu musiknya kita bikin sendiri, Hmm. ilustrasi musiknya. Jadi kita ada diskusi sama music arranger-nya. Jadi aku menyampaikan apa deskripsi ceritanya. Ini ceritanya dari Itali. Nuansa ceritanya itu di kota kecil. Emosi ceritanya itu ceria, lucu-lucu, nakal gitu, jenaka tuh. Kemudian kita cari referensi sebanyak-banyaknya, kemudian kita duduk bareng music arranger-nya, kita cari nih nada yang cocok gimana ya gitu. Kita create bareng. Jadi itu musik original. Jadi kita nggak ada copyright, nggak ada masalah dengan copyright gitu. Tapi di YouTube itu juga ada, bisa dicari music yang tidak pakai copyright. Ya, sebenarnya istilahnya itu copyleft. Copyleft itu adalah karya yang diciptakan, tapi kemudian bisa dipergunakan publik tanpa tuntutan apapun. Tapi dia tidak boleh dipergunakan untuk sesuatu yang sifatnya komersil. Gitu. Jadi untuk urusan pendidikan, untuk urusan campaign yang terbuka untuk publik, yang tanpa biaya, itu boleh gitu. Beneran istilahnya copyleft. Gitu. Nah, Searchingnya gimana Kak? Kata itu kok nyarinya gimana ya Kak? eh dicari aja, misalnya cari di YouTube, nanti di search misalnya musik apa hutan, atau aku biasanya pakai bahasa Inggris sih,
music, forest sound, non copyright gitu. Oh. Nanti akan keluar pilihan-pilihannya gitu. Jadi pakai kata kunci yang sesuai dengan musik yang kita butuhkan gitu. Misalnya eh apa sound in the middle of the night, traffic jam, big cities, non copyright gitu. Nanti akan keluar musiknya gitu. Jadi kita cari musik kemacetan di Jakarta gitu. Nah itu nanti akan keluar. Tapi nggak usah spesifik di Jakarta gitu. Bisa jadi akan keluar, tapi bisa jadi enggak gitu. Coba aja. Itu. Tapi beberapa karya itu untuk mempermudah kita memang meng-hire sendiri music arranger untuk membuat musik ilustrasi musik yang orisinil untuk lebih cepat aja dan lebih cocok biasanya sama ceritanya gitu. Tapi mau cari yang gratisan juga nggak apa-apa, ada kok. Iya, iya. Iya, teman-teman, adakah lagi yang ingin bertanya? Banyakan itu ya kalau pakai musik sih pasti lebih bagus ya. Kalau plain gitu ada kejadian dan bisa dia terbangun nggak? Jadi seru gitu. Plain nggak ada musik. Bisa, bisa aja, nggak usah takut, sama aja kok. Apa itu nanti bisa di apa ya? Dilatih cara penceritaannya, cara membacakannya, readingnya. Berarti kekuatannya ya benar-benar kekuatan di si orangnya ini yang menceritakan ceritanya itu. Anak-anak banyak kok yang tertarik juga dengan itu. Tapi memang pasti kalau anak-anak itu sudah terbiasa dengan cerita-cerita yang lengkap ada ilustrasi musiknya, dia akan membandingkan itu. Tapi kalau ceritanya kuat dan yang menceritakannya kuat, oke aja. PR paling besar memang adalah melatih membacakan ceritanya itu. Itu. Ya sih kebayang susah. Kalau buat saya kebayang susah juga ya. Awal-awal iya, tapi lama-lama bisa kok. Perlu dilatih aja. Makasih Kak Ayo. Iya, iya. Kita masih punya 8 menit. Mungkin ada satu lagi pertanyaan, teman-teman. Ini Kak Juli, Ya. kalau ini sebenarnya buat ini juga sih, buat pertanyaan. Waktu kemarin kita ada webinar itu kan ada orang-orang yang dia pengen mendongeng tapi tuh takut untuk berekspresi gitu. Apa namanya? Apa? Gimana sih Kak? Takut malu atau apa gitu. Nah, APD gitu ya. eh, tipsnya Kak Ayu gimana? Atau bagaimana cara membangun? Atau kadang-kadang kan nggak mungkin pede aja lagi kan tidak sesederhana itu sebenarnya. Nah, mungkin tipsnya Betul. Kak Ayu gimana? Oke. Kalau tips dari aku sebenarnya adalah masing-masing personal itu harus tahu dulu nih tujuan kegiatannya itu buat apa. Mendongengnya ini buat apa. Karena nggak ada lagi orang yang bisa memotivasi untuk percaya diri kecuali kita sendiri, kecuali orang itu sendiri yang akan melakukannya. Jadi dia harus tahu tujuannya mau ngapain. Ini kamu mendongeng untuk kampanye tentang ini loh. Nanti yang dengerin tuh anak-anak. Kita harus membuat anak-anak tuh mengerti tentang pesannya. Tapi sekaligus pada saat yang bersamaan menikmati ceritanya. Jadi kita tuh gini, 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 gini. Jadi ketika dia sudah memahami, aduh ini dongeng doang gitu loh. Ketika dia sudah menganggap sepele ya udah itu nggak akan, aduh nggak usah deh, nggak usah gue deh, gue kayaknya nggak bisa nih, aduh nggak percaya diri ini, nggak pernah gini-gini tuh nggak gitu. Ketika udah banyak alasan, jadi yang harus dikalahkan itu pikiran negatifnya itu dulu. Makanya harus setiap orang tuh harus punya tujuan yang kuat dulu. Mau cari apa di sini? Kenapa mau ngelakuin ini? Kenapa sih capek-capek ngeluangin waktu pulang kerja atau weekend mikirin kayak gini nih gitu. Kenapa sih mau jadi penyuluh kayak gini nih buat apa gitu. Nah, kalau udah dapet nih tujuannya, maka semoga biasanya itu apa udah sedikit terbantu nih percaya dirinya gitu. Oke deh, gue coba gitu. Nah itu udah step pertama.
Step berikutnya, perbanyak referensi dulu, cari tahu dulu, denger dulu, lihat dulu orang lakuinnya kayak gimana. Kemudian biasanya kalau versi aku sendiri, aku nggak pernah sekarang udah beberapa tahun sih, udah nggak pernah ngedongeng pakai alat bantu boneka. Biasanya kalau pendongeng ngedongeng pakai boneka itu udah jadi kayak trademark gitu loh. Terus akhirnya jadi kita, aduh gimana tuh cara bonekanya? Terus kalau pakai boneka kan berarti udah jadi niruin suara. Aduh, gue juga nggak bisa niruin suara gitu. Itu udah mulai drop lagi tuh. Nah, kalau aku sendiri, aku udah nggak pernah mainin boneka, udah jarang niru-niruin suara. Kalau ceritanya bagus, aku lebih percaya sama kekuatan ceritanya. Jadi bagaimanapun cerita itu disampaikan, kalau kita benar-benar melatih itu, pasti akan bagus juga buat anak-anak. Gitu. Orang tua kalau ngedongeng ke anaknya, itu juga anak-anak nggak pernah kok ada yang protes tiba-tiba bilang sama bapaknya, Pak, masa mama semalam dongengnya nggak niru-niruin suara? Jelek banget, kita cari mama baru aja. Nggak pernah ada yang sampai segitu-gitunya gitu. Jadi eh, kalau kita udah percaya sama ceritanya, kita udah mempersiapkan dengan baik, dilatih, itu pasti akan bagus. Mau ditiru-tiru, mau enggak gitu. Tapi memang perlu dikuasain dulu ceritanya dan dilatih, dipersiapkan dengan baik, baru dilakuin gitu. Nah, proses yang kedua itu yang lumayan penting adalah mencari referensinya dulu. Mencari referensi kayak gimana, mana yang kira-kira cocok dengan cara kita. Pembawaan orang pendongeng yang mana nih yang cocok dengan kita. Kemudian baru kita coba tiru dulu aja, tiru, 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 tiru. Nanti ketemu juga kok cara kita sendiri gimana. Nah, yang ketiga perlu ketemu sama orang-orang yang satu frekuensi kayak gini nih gitu, kumpul. Jadi ini support system kan gitu. Nanti misalnya Bu Sari nunjukin latihan bareng gitu. Bu Sari ngedongeng, terus kita denger, oh iya ya, kita bisa menilai bagus juga ya Bu Sari ya. Eh, apa Jedanya pas banget, kemudian intonasinya enak, suaranya nggak merdu-merdu amat sih, tapi enak di telinga gitu. Sesuai dengan karakter tokoh-tokohnya gitu. Terus aku bisa rasa tuh emosinya dapet gitu kan gitu. Nah, ternyata Bu Sari aja bisa, masa aku enggak? Kemudian ngobrol gitu. Jadi kita butuh teman-teman satu frekuensi itu. Nah, biasanya kalau tiga itu dilakuin, pede kok itu, pedenya dapet. Apalagi ini direkam. Direkam kan nggak harus tampil kan. Kalau tampil, nah itu ada lagi tuh tekniknya. Karena kita harus berdiri atau duduk tampil di depan banyak orang atau banyak orang-orang yang kecil-kecil, anak-anak kan. Tuh. Anak-anak itu lebih susah dibandingkan orang dewasa karena anak-anak itu jujur. Jadi ketika kita tampil baru ngomong aja itu mereka nggak suka, mereka akan bilang. Kalau orang dewasa enggak, mereka akan tahan for the sake of politeness, kesopanan ini segala macam gitu. Tapi anak-anak tuh enggak. Jadi lebih menyenangkan anak-anak sebenarnya. Dan kita respon balik, aduh, suaraku jelek ya gitu. Iya jelek banget. Aduh maaf ya gimana. Nah kita masih bisa ngobrol sama anak-anak jujur-jujuran. Tapi kalau sama orang dewasa, dari pandangannya aja itu udah judging gitu kan. Nah itu teknik-tekniknya ada lagi beda. Tapi kalau podcast itu lebih gampang sebenarnya. Gitu. Betul, riset, cari referensi, terus coba latihan, latihan, latihan. Betul, itu yang harus dilakukan. Aku bisa ngomong kayak gini juga karena udah banyak nyoba, makanya bisa ngomong kayak gini. Iya, iya. Nah, tadi ada pertanyaan dari Master Sahlan, tapi Master sepertinya sudah dijawab, sudah diterangkan. Dahlan, Eh, yang tadi yang Makareba, Ki, orang Makassar. ya, yang harus bergantung pada ekspresi walaupun direkam suaranya tadi sudah dijelaskan ya sama Kak Ayan, mungkin nanti bisa dilihat lagi rekamannya. Nah, mungkin untuk pertanyaan dari Kak Pia, biasanya berapa eh, ada narasi dan opening katanya durasinya paling efektif berapa detik ya Kak untuk opening closingnya itu? Ini ya, bumper musik atau ini ya, tagline atau ini. Rata-rata 30 detik, jangan kelamaan. Kalau ada bumper lagu ini ya antara 30 sampai 60 detik. Dia kalau bisa 30 detik aja gitu. Hmm, begitu ya. Iya.
Yang terakhir yang tadi sudah dijawab belum Kak? Yang kayak impersonate gitu Kak, katanya beda lagi tidak? Yang Ya, terakhir. kalau impersonate itu adalah salah satu apa ya sebutan dalam apa acting ya. Dia role playing benar-benar jadi karakter tertentu, tokoh tertentu gitu. Tapi biasanya kalau impersonate itu adalah karakter-karakter yang sudah dikenal, apa sudah ya karakter public figure lah gitu, orang yang sudah populer, sudah dikenal. Jadi ketika kita ngeluarin satu bunyi atau satu kata aja atau satu gerakan itu orang udah kenal gitu, udah tahu ini siapa gitu. Itu makanya disebutnya impersonate. Kita menirukan seseorang. Tapi kalau dalam mendongeng ya apa kemampuan penokohannya itu bisa bisa beragam. Kadang tokohnya itu nggak dikenal, tapi bisa mirip lah sebenarnya tekniknya gitu. Iya, teman-teman, alhamdulillah sudah selesai kita mendengarkan sharing dari Kak Ayo. Saya tahu, Semoga menjawab ya. silakan kita big applause dulu, kita kasih emoji untuk Ini Kak Ayo membantu nggak nih ini. atau malah jadi PR banyak? Harusnya PR banyak ya. Iya, Membantu, iya. membantu. Makasih loh Kak Ayo mencerahkan kita, banyak yang belum kita tahu sebetulnya sampai sedalam ini. Kita cuma tahu, oh kita reading, kita baca, oh segitu aja sih ada perbedaan suara, ada ini aja seperti itu. Sedangkal itu ternyata banyak harus dipersiapkan ya Kak ya. Iya, kita besok akan bekerja, kita akan beraktivitas lagi. Jadi sepertinya kita sudah istirahat. Boleh dibuka dulu kameranya, kita foto dulu. Kak Iin, Kak Intan, Kak A, mari kita foto dulu yuk. Kak Reni, dibuka sebentar tidak apa, Master Sahlan. Yuk, mari. Siap. Masih banyak yang off cam ya. Ini memang off Iya, cam kah? yuk dibuka yuk. eh Mari kita tersenyum. Ih, Kak Chandra baru lihat wajahnya. Yuk, 1, 2, 3, kompeten. Oke, oke. Ya, terima kasih Kak Ayo. Terima Terima kasih. kasih. Jazakallah ya Kak Ayo. Ayo. Terima Ya, kasih loh. kalau ada yang Terima mau kasih Kak ditanyakan Ayo, silakan juga ya, sangat bebas-bebas bermanfaat Kak tanyakan. Ayo. Ya, terima kasih. Yuk teman-teman Ya, pamit ya. pamit Wassalamualaikum Ya, dulu. warahmatullahi sama-sama nuhun Kak wabarakatuh. Jessinya. Terima kasih Selamat semuanya. beristirahat. Wabarakatuh.